Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wulandari dari S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik bioma di dunia. Sebelumnya, apa sih bioma itu? Bioma merupakan suatu ekosistem besar yang mempunyai flora dan fauna yang khas dengan ciri-ciri umum seperti mudah dikenali hanya dengan melihat vegetasi utamanya, menempati daerah yang cukup luas, vegetasi utama lebih mendominasi di daerah tersebut, dan merupakan suatu komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di dunia ini terdapat 7 jenis bioma yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adalah iklim. Iklim ini terbagi menjadi 5 unsur, yaitu suhu, angin, kelembapan udara, cahaya matahari, dan curah hujan. Yang kedua ada biotik. Biotik ini berada di dalam ekosistem termasuk tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yang memiliki peranannya masing-masing seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga ada faktor fisiografi. Faktor ini berkaitan dengan topografi seperti ketinggian permukaan, kemiringan tanah, tingkat erosi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah faktor edafik. Faktor ini berpengaruh pada keadaan tanah, air, serta organisme di dalamnya. Ada 6 parameter kesuburan tanah, yaitu tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Nah, dari keempat faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia, sekarang kita akan membahas macam-macam bioma beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan ini memiliki jumlah curah hujan yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 1000 hingga 2000 mm per tahunnya dengan vegetasi berupa pohon berdaun besar dan lebar. Fauna khasnya berupa orangutan, simpanse, jaguar, dan lain-lain. Hutan hujan tropis ini berada di sekitar garis khatulistiwa yang meliputi Amerika Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Yang kedua ada hutan gugur. Hutan ini mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Hutan ini memiliki jumlah curah hujan merata sepanjang tahun, yaitu sekitar 750 hingga 1000 mm per tahunnya, dengan suhu berkisar antara -2 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Vegetasi khasnya bercirikan menggugurkan daunnya seperti pohon sakura, maple, dan jati, serta fauna khasnya seperti beruang, rusa, dan tupai. Hutan gugur ini dapat ditemukan di wilayah beriklim sedang, diantaranya adalah Amerika Serikat bagian timur, Asia Tengah, serta Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Yang ketiga adalah taiga. Taiga ini memiliki jumlah curah hujan 400 hingga 750 mm per tahunnya, serta mengalami 4 musim. Akan tetapi, musim gugur dan musim seminya hanya sebentar. Taiga ini memiliki ciri khas vegetasi berupa pohon berdaun jarum seperti cemara dan pinus, serta fauna khasnya yaitu beruang, rubah, dan serigala. Bioma ini banyak ditemukan di daerah beriklim subarktik seperti wilayah Skandinavia dan Rusia Timur. Yang keempat ada padang rumput atau stepa. Bioma ini memiliki curah hujan yang tergolong rendah, yaitu 250 hingga 500 mm per tahunnya, dengan flora khas adalah rumput. Fauna yang berada di padang rumput umumnya berjenis herbivora seperti zebra, bison, dan kanguru. Bioma ini banyak ditemukan di wilayah Afrika, Australia, dan Amerika. Yang kelima ada sabana. Bioma ini memiliki tingkat curah hujan 900 hingga 1500 mm per tahunnya dengan kondisi suhu yang cenderung hangat sepanjang tahun. Bioma ini memiliki tumbuhan khas seperti rumput, akasia, dan palem, serta fauna khasnya berupa gajah, zebra, jerapah, dan singa. Bioma ini dapat ditemui di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.
Yang keenam ada bioma gurun. Bioma ini merupakan bioma yang sangat kering dikarenakan curah hujannya di bawah 250 mm per tahunnya, serta kelembapan di daerah gurun sangatlah rendah, sehingga tumbuhan yang ada di bioma gurun hanyalah kaktus. Fauna khasnya adalah unta, ular, kadal, dan burung pemangsa. Bioma ini dapat dijumpai di wilayah Asia Barat, Afrika Utara, dan Australia. Dan yang terakhir adalah tundra. Tundra ini berasal dari kata Finlandia yang berarti dataran tanpa pohon. Dinamakan tundra karena terletak di lingkar Arktik dan Greenland yang merupakan wilayah di belahan bumi utara yang sangat dingin, sehingga tumbuhan yang dapat tumbuh di sana hanyalah ganggang dan lumut-lumutan. Fauna khasnya hanyalah beruang kutub, kambing gunung, dan rubah Arktik. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pada jutaan tahun yang lalu, hanya ada satu benua besar, yaitu benua Pangea. Kemudian, lempeng bumi bergeser dan membelah Pangea menjadi dua bagian, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kepulauan Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Asia dan lempeng Australia yang mengakibatkan adanya perbedaan flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Kemudian ada pembagian flora dan fauna. Di Indonesia sendiri, terbagi menjadi 3 bagian wilayah yang dipisahkan oleh garis Kayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, yang pertama ada tipe Asiatis yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Untuk faunanya ada badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, dan siamang. Sedangkan floranya ada Rafflesia arnoldi, bunga anggrek, dan tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua ada tipe peralihan yang meliputi Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Kepulauan Timur, dan Lombok. Faunanya ada komodo, anoa, dan babi rusa. Untuk floranya ada pohon jati dan pohon cemara. Dan yang terakhir ada tipe Australis yang meliputi Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Untuk faunanya ada burung cendrawasih, burung kasuari, dan kanguru pohon. Sedangkan untuk floranya ada pala, cengkeh, dan eucalyptus. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa flora dan fauna, manusia tidak bisa hidup karena keduanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua ada sumber pendapatan negara. Contohnya ialah Kepulauan Raja Ampat dan Pulau Komodo. Keduanya merupakan cagar alam dan taman nasional yang dijadikan sebagai objek wisata. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.